Shalom, selamat kita berjumpa di Sermon Today. Firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini adalah tentang kepercayaan Abraham diuji, yaitu dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Tapi saya akan ambil bagian-bagian ayat firman Tuhan yang sesuai dengan pembacaan kita pada saat ini, yaitu dengan tema ketaatan mendatangkan berkat. Di dalam ayat 2 pembacaan dari Kejadian 22 dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Firman ini datang kepada Abraham. Mungkin saja bahwa firman itu datang pada malam hari, oleh karena dikatakan pada ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan Ishak adalah anak yang didapatkan di masa tuanya dan menjadi anak perjanjian. Tetapi firman Tuhan kepada dia bahwa persembahkanlah anak itu di suatu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah firman ini bukan firman yang biasa, tetapi firman ini sungguh berat yang akan dilaksanakan oleh Abraham. Tetapi Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan, maka saat itu juga dia melakukannya. Dikatakan pada ayat 3 bahwa keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dalam perjalanan kehidupan daripada Abraham, dia dijanjikan akan menjadi bapa bangsa yang besar, menjadi bapa orang-orang yang beriman. Tetapi firman Tuhan ini menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Tentulah firman ini tidak ringan, tentu firman ini berat, tetapi Abraham melakukannya oleh karena yang pertama, bahwa Abraham taat kepada otoritas. Dia tahu yang memberikan perintah ini, yang memberikan firman ini tentang persembahan anaknya adalah Tuhan, maka dia melakukannya. Maka dia pergi bersama dengan Ishak untuk menuju ke tempat yang dilakukan, yang ditujukan tuju Tuhan kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang kedua yaitu bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Saya percaya bahwa pada saat firman ini datang kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, maka di dalam hatinya dia akan bergejolak. Bagaimana mungkin anak yang dia dapatkan masa tuanya, tetapi Tuhan akan mengambilnya dengan Abraham sendiri yang akan mempersembahkannya. Dan pada saat mereka berjalan, dikatakan bahwa setelah 3 hari mereka berjalan, tampaklah gunung itu kepadanya. Dalam perjalanan mereka, tentu Abraham sangat sedih hatinya, karena mati dan hidup anaknya ada di tangannya. Kalau Abraham taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, maka pada saat itu juga anaknya akan mati. Tetapi kalau Abraham tidak taat, berarti anaknya akan hidup. Tentulah ini sesuatu hal yang sangat berat bagi Abraham. Tetapi karena Abraham taat kepada otoritas, maka Abraham melakukannya itu. Melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepadanya, bahwa persembahkanlah Ishak kepadaku. Jadi poin yang kedua adalah yaitu pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita.
Tentulah pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatan daripada Abraham, karena Tuhan tahu bahwa Abraham itu adalah orangnya taat. Hal yang ketiga yaitu berkat ketaatan mendatangkan kebaikan. Karena Abraham taat, maka Tuhan menyediakan bagi dia lembu sebagai ganti Ishak yang akan dipersembahkan. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-14, bahwa pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya, maka datanglah firman Tuhan, jangan kau apa-apakan anak itu, dan Tuhan sudah menyediakan lembu sebagai ganti Ishak. Itulah sebabnya bahwa berkat Tuhan terjadi pada saat kita taat. Abraham taat kepada otoritas. Tuhan tahu bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, pada saat kita taat, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami sudah selesai merenungkan kebenaran firman-Mu, walaupun dengan sederhana, tapi kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menolong kami, menerjemahkan lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga firman ini akan memberkati kami semua dan bahkan menjadikan kami untuk senantiasa kuat di dalam menjalani kehidupan dunia yang sedang kami diami hari-hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.